Cari laptop terbaik untuk belajar. Ya Asus VivoBook Go 14 solusinya. Kesempatan kali ini kita bakal bahas laptop dari Asus yaitu VivoBook Go 14. Kalau menurut Asus sendiri harganya dibanderol sekitar 6,3 juta rupiah. Tapi kalau kita cek di sejumlah toko online, laptop ini ada di bawah 6 juta rupiah pada saat video ini dibuat. Dengan harga segitu, laptop ini cocok banget buat belajar yang butuh laptop murah tapi udah punya fitur kekinian dan datang dari brand ternama. Terus laptop ini cuma buat belajar aja? Tentu tidak dong, karena Asus VivoBook Go 14 ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 7000U series, menawarkan kinerja tinggi dan efisiensi energi yang sangat baik buat produktivitas dan social networking. Jadi laptop ini juga cocok buat profesional muda, pelajar, dan konten kreator yang membutuhkan performa tinggi. Nah, Asus kayaknya salah ngasih harga di laptop ini, karena yang didapat dari laptop 6 jutaan udah lengkap banget. Dimana enggak, spesifikasi untuk prosesor dia pakai up to AMD Ryzen 5 7520U. Untuk codename-nya adalah Mendocino, fabrikasinya 6 nanometer, dan default TDP-nya 15 watt. Dia punya 4 core, 8 thread. Untuk integrate grafik, dia pakai AMD Radeon 610M dengan 2 compute unit dan 128 string processor. IGB-nya sudah menggunakan arsitektur RDNA 2 dan mendukung fitur ray tracing dan akselerasi video AV1. Untuk VRAM-nya adalah 512 MB. Dan untuk memori menggunakan LPDDR5 5500 MHz dengan kapasitas hingga 16 GB dual channel 64 bit. Memori jenis ini menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan lebih hemat energi. Selain prosesor dan memori yang powerful, laptop ini dilengkapi dengan NVMe PCIe SSD dengan kapasitas up to 512 GB yang menawarkan kecepatan akses data yang sangat cepat dibandingkan dengan SSD SATA atau HDD tradisional lainnya. Untuk Wi-Fi-nya, dia menggunakan modul Realtek yang sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya, dia sudah 42 Wh. Dan OS tentunya pakai Windows 11 Home. Gimana? Dari spek tadi malah kayak laptop 10 jutaan ya. Di sini untuk bodi terasa kokoh dan padat. Bahkan laptop ini sudah lolos uji ketahanan militer standar 810H dengan 26 tes daya tahan. Wah, 26 tes pasti udah kejamin ketahanannya. Untuk pilihan warna ada 3 varian yaitu Cool Silver, Mix Black, lalu ada juga Grey Green. Nah, dari desain sebenarnya laptop ini masih menggunakan bentuk dan lekukan bodi yang mirip seperti seri VivoBook terbaru lainnya. Tentunya ini menarik karena penampilannya jadi mirip seperti laptop VivoBook lainnya yang harganya jelas di atas 6 juta. Secara keseluruhan, penampilannya keren dan jauh dari kesan laptop murahan. Untuk ukuran panjangnya 32,4 cm, lebar 21,3 cm, dengan ketebalan 1,79 cm. Untuk bobot laptopnya aja 1,38 kg, sementara chargernya 160 gram. Ini adalah charger 45 watt, jadi total bobotnya sekitar 1,5 kg. Jadi gampang banget buat dibawa kemana-mana. Beralih dari desain ke display, ini layarnya ukuran 14 inch dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dan pakai layar Full HD. Sementara kompetitor lainnya masih menggunakan layar HD. Nah, enaknya layar ini punya permukaan yang non-clear, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pada saat pemakaian. Bingkai layar juga pakai desain Nano 8 bezel, yang menghasilkan bezel yang sangat tipis, meningkatkan rasio layar bodi, memberikan sensasi tampilan nyaris tak bertepi. Layar laptop untuk pelajar ini juga memiliki fitur low blue light yang tersertifikasi, yang bertujuan untuk mengurangi dampak radiasi sinar biru pada mata. Menariknya lagi, engsel layar laptop ini bisa dibuka lurus sampai 180 derajat. Jadi lebih aman dari resiko rusak akibat tidak sengaja kedorong dan lebih mudah sharing ke orang sekitar. Lalu kita sekarang masuk ke kamera dan mikrofonnya.
Laptop ini menggunakan kamera 720p 30 fps dan kamera ini dilengkapi fitur privacy shutter yang merupakan penutup fisik supaya nggak mudah diintip sekalipun kameranya kena hack. Sementara untuk mikrofonnya ada dua di sisi kanan dan kiri kameranya. Mikrofonnya canggih banget, ada AI noise cancellingnya, jadi kelas online atau Zoom meeting makin nyaman, gak ada suara luar yang bocor. Kita lanjut ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Kalian bisa menggunakan software DTS Audio Processing untuk mengubah profil suara dan equalizer-nya. Untuk sebuah laptop 6 jutaan, kualitas speakernya ternyata cukup memuaskan. Sekarang mari kita bahas konektor. Di sebelah kiri ada satu USB 2.0, lalu di sebelah kanan ada satu audio combo jack, lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 1, ada satu USB-A 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, dan ada satu DC-in. Untuk tata letak, tombol di keyboard laptop ini tetap mempertahankan ciri khas VivoBook terbaru. Bahkan enter dengan motif warning strip masih tetap ada, dan kenyamanan pakai keyboardnya pun nggak jauh beda dengan keyboard seri VivoBook yang ada di atasnya. Untuk tingkat pengetikannya juga kelihatan mantap banget, karena ada ErgoSense keyboard sehingga tingkat akurasi dan kenyamanan makin tinggi. Menariknya, keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan untuk mempermudah saat mengetik. Dan untuk touchpad, posisi di area center to body dan dilengkapi dengan pengaman biometrik dengan sistem pengenalan sidik jari dengan akses lebih mudah dan pastinya lebih aman. Setelah bahas luaran laptop ini, mari kita bahas bagian dalam, yaitu cooling systemnya. Untuk sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe tembaga dan satu buah kipas. Pastinya sudah mencukupi mengingat prosesornya memang tidak terlalu butuh pendingin ekstra. Untuk profil performa di laptop ini pilihannya ada performa mode. Mode ini hanya bisa digunakan dengan charger saja. Lalu ada standard mode dan whisper mode juga ada. Kalian bisa mengubah profil performa sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Buat kalian yang suka lihat data, berikut adalah hasil benchmark dari VivoBook 14. Data tersebut didapat dari Asus seri VivoBook dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB LPDDR5, dan penyimpanan 256GB PCIe SSD. Oke, sekarang kita tes daya tahan baterainya. Untuk 1080p video playback, laptop baru mati setelah sekitar 12 jam. Ini bagus banget untuk laptop 6 jutaan. Biasanya di kelas segini yang bisa dibilang normal itu kalau baterai tahan sekitar 6-8 jam. Tapi ini bisa sampai 12 jam. Keren sih. Untuk charging baterai up to 60% cuma butuh 49 menit. Kenapa bisa cepet banget? Karena VivoBook 14 sudah support fast charging. Oke, untuk harga yang ditawarkan Asus, di harga resminya Rp6.299.000. Kalau di toko online sih kita bisa lihat harganya lebih murah ya. Kalian cari aja dan pastikan yang resmi. Di harga segitu udah ada bonusnya seperti bonus pembelian Microsoft Office Home and Student 2021 udah ada di sini. Dan untuk garansi global itu 2 tahun ya, dan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Kita hanya bayar 20% aja. Jadi Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Keren kan, harga segini tapi dapat Perfect Warranty. Jadi dari spek keren yang udah disebutin tadi, Asus VivoBook 14 ini cocoknya buat siapa sih? Pada dasarnya laptop ini cocok untuk siapapun yang mencari laptop terjangkau dengan budget kisaran 6 jutaan yang performanya kekinian dan fiturnya yang lengkap. Mau dipakai buat kerja atau sekolah bisa banget, terlebih karena laptop ini ditargetkan Asus untuk pelajar, apalagi ada garansi untuk kelalaian pengguna, jadi para orang tua nggak perlu khawatir lagi. Dan baterainya juga irit ya, dipakai buat kerja nggak ada masalah. Mau dipakai bikin dokumen, presentasi, apalagi meeting-meeting pasti lancar banget. Mau meeting di luar kantor juga aman. Pada akhirnya kalau melihat fitur dan kelengkapannya, sulit menemukan laptop lain di harga sekitar 6 jutaan yang menawarkan paket komplit seperti Asus VivoBook 14 ini.
Buat kalian yang mau beli Asus VivoBook Go 14, bisa langsung ke Asus Online Store atau toko online lainnya. Oke, itu aja review tentang Asus VivoBook Go 14. Terima kasih yang udah nonton, and sampai jumpa lagi.